Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal bangsa Israel? Bangsa mayoritas Yahudi yang mengklaim memiliki tanah perjanjian, di mana kemudian memotivasi mereka untuk membombardir salah satu negara Islam, Palestina. Di masa lalu umat Israel adalah umat yang mendapat karunia dari Allah, dibebaskan dari perbudakan Mesir, diberikan tanah yang aman dan baik, dan di Israel lah para nabi banyak dilahirkan Allah. Di masa lalu juga Israel merupakan bangsa yang terkenal mencetak rekor membunuh para nabi dan rasul Allah. Keras dalam kekafiran dan sifat yang bebal serta tegar tengkuk membuat mereka begitu mudah masuk dalam kemusyrikan dan begitu sulit mendapat hidayah. Begitu juga dengan Nabi Isa yang hampir mati disalib dengan keji oleh umat Israel Yahudi, hanya karena ketidaksukaan terhadap pengajarannya. Selain itu, umat Israel juga mengklaim sebagai bangsa pilihan yang diberkati Tuhan. Dan anehnya pemahaman ini bukan hanya milik mereka sendiri, tetapi juga suatu umat yang entah karena apa rela berkorban apa saja untuk Israel dan menjadi semacam peliharaan yang akan melakukan apa saja demi tuannya. Melupakan masa lalu kelam tentang nasib sesembahannya. Umat tersebut adalah Kristen. Benarkah Israel bangsa pilihan Tuhan? Kejahatan umat Israel semakin menjadi-jadi dari waktu ke waktu. Allah tetap mengutus banyak nabi di antara mereka dengan maksud suatu saat umat Israel sadar dan kembali lagi ke ajaran yang benar, ajaran Abraham, nenek moyang mereka yang telah lama ditinggalkan, serta mengikuti nabi yang diutus kepada mereka. Namun, perilaku umat Israel sama sekali tidak berubah selain membunuh para nabi yang pada klimaksnya mencoba membunuh Nabi Isa. Lukas 13:34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Matius 21:43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Perhatikan kekejian serta kejahatan Israel Yahudi yang semakin besar dari waktu ke waktu, membuat Allah menghilangkan berkat serta lepas tangan terhadap umat Israel. Kerajaan Allah yang artinya keselamatan tersebut telah diambil dan tidak dimiliki lagi oleh umat Israel. Itulah mengapa nabi selanjutnya tidak lagi diutus dari Israel. Benarkah Israel pemilik tanah perjanjian? Umat Israel Yahudi mengklaim bahwa Palestina merupakan tanah perjanjian yang seharusnya mereka kuasai. Mereka menyebutkan Allah telah menjanjikan tanah tersebut kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk keturunannya. Sebenarnya, lepasnya status umat Israel sebagai bangsa pilihan telah cukup menunjukkan bahwa umat Israel sudah tidak berhak memiliki tanah yang dulu dijanjikan kepada mereka. Tapi untuk menegaskan lebih lanjut, masih banyak bukti bahwa umat Israel Yahudi tidak seharusnya melakukan agresi biadab sekarang ini hanya karena keserakahan merebut daerah yang bukan hak mereka lagi. Memang benar awalnya tanah tersebut dianugerahkan untuk umat Israel karena Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi janji tersebut akan tetap berlaku jika umat Israel berpegang teguh pada peraturan dan ketetapan Allah. Ulangan 41-2, 41. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa hilangnya status Israel sebagai bangsa pilihan dan digantikan dengan bangsa lain karena mereka telah melakukan hal tersebut semua. Dan benar, tahun 800 hingga 600 sebelum Masehi, kerajaan Israel hancur diserang kerajaan Assyria. Sedangkan kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebukadnezar dari Babilonia pada tahun 600 hingga 500 sebelum Masehi. Mereka dibuang ke daerah Laut Kaspia dan hilang entah kemana. Sebagian ke Jerman dan di sana dihajar lagi sehingga tidak ada lagi tempat bagi umat Israel Yahudi.
Jadi kesimpulannya bahwa umat Israel Yahudi sudah tidak berhak menduduki tanah perjanjian. Mengapa? Karena yang menghempaskan dan membuang mereka dari tanah perjanjian tersebut adalah Allah sendiri sebagai akibat dosa dan kejahatan yang mereka perbuat. Israel, Zionisme, dan Talmud. Agama Yahudi sebenarnya bersumberkan pada dua pokok kitab, yaitu Perjanjian Lama yang mereka yakini sebagai kitab Taurat dan juga kitab Talmud yang merupakan kumpulan fatwa dari Rabi Yahudi, meskipun kaum Yahudi mengklaim itu adalah himpunan ajaran Musa. Talmud merupakan manifesto yang paling berbahaya kepada peri kemanusiaan. Ia menggariskan penghancuran total semua agama dan peradaban yang ada di dunia demi terciptanya sebuah masyarakat Zionis internasional. Berikut beberapa kutipan yang diangkat dari kitab Talmud yang akan membuktikan akidah Zionisme Israel Yahudi begitu rasialis, penuh kebencian, tidak berperi kemanusiaan, dan ideologi yang lebih cocok untuk orang tidak waras. Talmud 6 bab 8 butir 9, sesungguhnya Talmud mewajibkan atas setiap orang Yahudi untuk melaknat orang Kristen 3 kali dalam sehari dan berdoa agar membasmi dan menghancurkan raja-raja serta para pemimpin mereka. Juga diwajibkan kepada orang Yahudi untuk merampas harta mereka dengan cara apapun. Inilah ungkapan hati Talmud yang sesungguhnya tentang Yesus dan umat Kristen. Siapapun yang mengaku sebagai orang Kristen setelah mengetahui ayat-ayat pelecehan dari Talmud kepada Yesus dan agamanya, tetapi masih saja mendukung Zionis Israel, masih saja membantu agresi Israel, masih saja setuju dengan sikap politik Israel, maka ia sebenarnya telah ikut-ikutan melecehkan agamanya sendiri dan telah ikut-ikutan menghina Yesus sendiri. Jika tidak percaya, silakan ambil Talmud dan baca sendiri. Sekarang marilah berpikir dengan akal sehat. Dapatkah umat yang memiliki ajaran begitu rusak dan mengancam sisi-sisi kemanusiaan ini dikatakan umat yang diberkati Tuhan? Tuhan macam apa yang begitu rasis akan tetapi menjanjikan keselamatan kepada bangsa yang nyata kebiadaban ajarannya ini? Ingatlah, dulu umat Israel diberkati Allah karena Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Tetapi seperti yang telah dijelaskan, Allah memberikan syarat tertentu atas pemberian keberkatan tersebut dan secara telak umat Israel telah melanggar syarat-syarat itu. Sekali lagi, umat Israel Yahudi telah kehilangan keberkatan, tanah perjanjian, dan pastinya keselamatan. Kita telah membuktikannya melalui dalil, sejarah, dan logika. Mengapa Kristiani begitu mengagungkan dan merajakan bangsa Israel Yahudi yang jelas-jelas begitu menghinakan Yesus? Sedangkan umat Islam yang begitu memuliakan Nabi Isa atau Yesus dan menempatkannya pada derajat yang semestinya sebagai Nabi Allah justru tidak seberuntung itu. Jangankan ucapan terima kasih, umat Islam malah senantiasa menjadikan sasaran hujatan Kristiani sedunia. Bahkan Kristiani selalu mencari alasan melalui tudingan yang menyakitkan hati hanya untuk membela kebiadaban Zionis Israel terhadap Muslim yang mencoba membela hak-hak yang sudah semestinya. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Quran Surat Al-Maidah ayat 78. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.